Apa itu bangsa? Upaya mendefinisikan bangsa secara formal dalam konsep politik bermula pada tahun 1882 oleh filsuf dan sejarawan dari Prancis yang bernama Ernest Renan, yang menerbitkan esai yang berjudul "Apa itu Bangsa?". Dalam esainya, Renan menekankan bahwa bangsa adalah solidaritas berskala besar yang membutuhkan perasaan pengorbanan yang dilakukan oleh satu orang dan dari mereka yang dipisahkan untuk menciptakan masa depan. Ini menjelaskan bahwa Renan yakin bahwa jika kita membayangkan bangsa yang baik dan layak untuk dikorbankan secara terus-menerus, kita harus menyadari bahwa itu memerlukan proses untuk melupakannya. Hal ini untuk memperoleh persatuan bangsa, baik atas dasar nasionalisme maupun kewarganegaraan, yang melibatkan tindakan kekerasan dan selanjutnya dilupakan. Berdasarkan konsepsi awal yang dirancang oleh Renan tentang bangsa, para sarjana menghasilkan definisi yang lebih formal tentang bangsa, yaitu komunitas orang-orang yang dibentuk atas dasar ciri-ciri yang sama, seperti bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan juga wilayah. Selama hampir satu dekade, ilmuwan berhasil menemukan sumber virus baru yang mematikan melalui pergunungan tertinggi di Cina dan gua-gua yang terpencil. Mereka menemukannya di Goa Kelelawar Shitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona, yang menyebabkan epidemik sindrom pernapasan akut berat, atau disebut SARS, pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang memiliki berduri dan menyerupai mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. Ada atasan virus corona yang telah diketahui. Ketujuh diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV penyebab SARS, MERS-CoV penyebab MERS, dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Ketujuh virus corona ini menyebabkan pilek, infeksi ringan pada hidung dan tenggorokan dan sangat menular. Kedua, menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang lebih serius. Ketujuh, dapat menyebabkan COVID-19 dengan ciri-ciri sebagai berikut. Dapat menyebabkan dengan mudah, namun dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika seseorang sedang batuk, tetesan yang mengandung virus menyembur keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan memasuki hidung atau mulut mereka. Virus corona menyebar dengan mudah di area tertutup. Ketika orang dalam jarak dekat, suhu dapat menjaga kelembapan virus, sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Perubahan variasi ini dapat mempertahankan virus yang telah ada. Namun tidak ada satupun yang memiliki imunitas yang kuat terhadap virus baru yang berpotensi dan tidak dapat kondisi yang ideal untuk menyebarkannya. Dalam tubuh, protein terintegrasi dalam sel inang, memungkinkan virus memanfaatkan mesin sel untuk menggandakan gen mereka. Virus corona menyimpan gennya dalam RNA. Semua virus dapat dibedakan baik virus RNA maupun virus DNA. Virus RNA memiliki bentuk yang lebih kecil dan memiliki sedikit lebih gen. Mereka dapat memangsa inangnya. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme yang DNA memilikinya. Jadi ketika virus RNA menggandakannya, itu seperti kesalahan yang dikenal sebagai mutasi. Baik dari mutasi ini yang tidak berguna bahkan berbahaya. Tapi beberapa virus dapat bertahan di lingkungan tertentu, seperti inang baru. Epidemik seringkali ditemukan saat virus dari hewan ke manusia. Ini berlaku pada virus RNA yang menyebabkan Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Begitu sampai pada manusia, virus terus bermutasi, sehingga tidak cukup untuk membuat virus baru, namun cukup untuk membuat varian lainnya atau galur yang seperti virus aslinya. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan cara kalimat dan dasar struktur kalimat dengan bahasa yang berbeda. Masing-masing bahasa memiliki struktur sintaksisnya sendiri, seperti
pembicara dan pendengarnya untuk menolong mereka apa yang mereka katakan. Bimbingan yang kita pakai ketika berbicara dan menulis pada kalimat yang mudah dipahami dan juga koheren. Hati-hati terhadap semantic diction. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dengan bahasa yang berbeda. Masing-masing bahasa memiliki sintaksis khusus yang menyebabkan. Allah. Sintaksis adalah hukum regulasi bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dengan bahasa yang berbeda. Masing-masing bahasa memiliki sintaksis yang khusus yang membantu pembicara yang mendengar kalimat mana yang lebih dulu yang mereka pakai, apa yang mereka katakan. Ini merupakan pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis saat kalimat untuk memahaminya dan koheren. Hati-hati dalam kebingungan sintak dan semantik. Betul. Ini merupakan konstruksi yang mari kita uraikan definisi lebih lanjut. Sintaksis sebagaimana yang disebutkan adalah urutan kata dalam kalimat. Diksi adalah pilihan kata yang dipilih untuk mengekspresikan sesuatu. Semantik adalah makna yang disampaikan apa dari kata yang telah diucapkan. Dalam video ini kita berfokus pada sintaksis. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang sebagai tolak ukur dalam tipe kalimat. Tentu saja ada banyak eksepsi maupun standar penulisan kalimat mengikuti SVO, word order, subject, kata kerja, dan objek. The boys look outside of the window. Pada contoh ini, subjek adalah boy, kata kerja looks, dan objek outside. Gambar ini adalah pohon sintak yang digunakan oleh linguistik untuk memetakan struktur dari sebuah kalimat. Anda mungkin tidak terlalu mengenal diagram pohon, tapi tahu bagaimana cara menggambar. Dan saya akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada diagram ini, Anda akan melihat kalimat yang di prepositions. Setelah langkah ini, kata-kata yang ditentukan dalam masing-masing kelas bahasa, prepositional phrases. Fakta menarik, SVO tidak hanya sekedar struktur urutan kata, namun bahasa yang berbeda, komponen yang lebih jauh pada sintaksis khususnya. Sebagai contoh, mereka memberikan diagram pohon sebagai kucing sebagai subjek, mat sebagai objek. Gambar kedua ini adalah cara lain sintaksis yang bisa dituliskan. Diagram ini mengambil kalimat anjing mencintai first, previous. Pada kalimat ini, anjing adalah subjek, cintai adalah kata kerja, dan wanita adalah objek. Sekali lagi, sintak pohon adalah memahami pada struktur kalimat dan mengungkapkan masing-masing dengan tujuan yang berbeda pada kalimat tertentu. Tambahan informasi pada diagram pohon ini dengan kalimat yang berbeda. Contohnya seperti kamu mendengarkan di dalam bahasa asing. Ini susah banget ya.